Baik, selamat sore Dewan Juri yang terhormat dan juga para panitia dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Natania Aurelia Nadira dari kontingen Fakultas Psikologi. Oke, baik, di sini ada poster saya yang berjudul Right in Front of You. Untuk deskripsinya boleh di next. Jadi poster yang berjudul Right in Front of You ini bercerita tentang seorang detektif wanita muda yang berusaha untuk memecahkan kasus yang rumit. Nah, dengan satu petunjuk terakhir, ia berhasil menemukan benang merah dari kejadian-kejadian yang telah terjadi. Kemudian, ada juga simbolisme dari cahaya yang datang dari pintu yang menunjukkan bahwa clarity bahwa kasusnya sudah selesai. Nah, dalam hidup kita tuh sering dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang mungkin kita sendiri tuh mempertanyakan, kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih itu terjadi? Gitu. Dan juga dalam konteks eksplorasi diri kita tuh sering menghadapi banyak pilihan, harus memilih berbagai pilihan yang mungkin sebenarnya nggak selaras sama tujuan kita dan lain sebagainya. Tanpa betul-betul mengetahui inti dari apa yang kita cari, kita sering kesulitan dalam menyelesaikan tujuan atau misteri dalam diri kita sendiri, dan diperlukan keberanian untuk melangkah, dibutuhkan kesabaran dan juga dibutuhkan ketekunan untuk meniti kembali benang merah kita. Terkadang, sesuatu yang kita cari sebenarnya ada di depan kita tanpa kita menyadarinya. Ilustrasi ini dibuat di Clip Studio Paint X di kanvas ukuran A3. Nah, jadi ada detail-detail dari karya saya. Yang pertama ada latar belakang karakter utama. Kenapa sih karakter utamanya itu perempuan gitu? Dia adalah seorang detektif dan juga polisian itu biasanya male dominated field gitu. Jadi di sini dia membawakan representasi gender dan juga kekuatan dalam fieldnya dia tersebut. Kemudian penggunaan warna merah. Jadi warna merah itu sering diasosiasikan dengan keberanian dan juga kekuatan, power gitu. Cuma di sisi lain warna merah itu juga merepresentasikan takutan, stres, tekanan dan lain sebagainya. Gitu. Di sini warna merah saya gunakan untuk menggambarkan bahwa untuk nge-highlight bahwa pemeran utama di sini itu sedang mengalami stres gitu dengan tuntutan pekerjaannya dia. Kemudian ada cahaya dari balik pintu. Cahaya dari balik pintu itu ini memberikan merupakan representasi dari there's light gitu dari kasusnya. Selanjutnya, kemudian juga ada benang merah. Benang merah ini merupakan simbol dari hubungan antara satu hal dengan hal lainnya gitu di dalam kasus yang sedang detektif ini tangani gitu. Kemudian juga ada detail ruang kerja di mana itu berantakan yang menunjukkan disorganisasi dari pikiran si detektif ini dan juga pengorbanan yang dia lakukan. Selanjutnya, juga ada penggunaan kuas. Jadi di poster saya ini penggunaan kuasnya itu cukup rough gitu untuk lebih meng-highlight lagi tentang stres dan lain sebagainya dalam mencari suatu jawaban atas suatu pertanyaan gitu. Kemudian juga ada pesan yang saya sampaikan di sini, maybe the answer has always been in front of you. Kembali lagi bahwa pesan yang ingin saya sampaikan kepada orang yang menonton saya adalah bahwa mungkin jawaban dari segala pertanyaan kita, misalnya tentang diri kita sendiri, apa sih tujuan kita dan sebagainya, itu sebenarnya udah ada di depan mata kita. Cuman apakah kita bisa lebih memperhatikan hal-hal superficial, hal kecil yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan juga untuk interpretasi dari kasus ini sendiri, saya berharap dari orang-orang yang poster ini bisa menginterpretasikan sendiri misteri yang ada di dalam diri mereka, tujuan mereka masing-masing, dan bagaimana cara mereka akan menjawabnya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, ini menarik karena temanya detektif. Pertama, masukan dari saya sih untuk font di atasnya ini mungkin terlalu tipis gitu. Padahal bisa, kan kalau detektif itu identik dengan mesin tik ya, kalau ya tahu. Yang mesin tik itu kan kalau di font itu typewriter. Nah itu bisa diganti dengan typewriter dan terus di bold gitu ya. Kemudian untuk di mejanya ini detektif L itu ada artinya sendiri. Iya betul. Jadi L dalam detektif ini tuh representasikan sebenarnya namanya tuh labirin gitu. Jadi terjebak dalam labirinnya dia sendiri gitu Pak. Oke. Ya ini lebih menarik kalau misalnya tokohnya secara eksplisit digambarkan aja detektif labirin misalnya. Seperti itu gitu ya. Karena L di sini kalau misalnya di gen alpha itu kan ada L dan
dinamis gitu. Kemudian untuk di kasus-kasus di bawah ini sebenarnya menarik ya, ada sighting gitu. Sebenarnya lebih bagus kalau misalkan, kalau menurut saya itu ada beberapa kasus yang diperjelas gitu. Misalnya UFO sighting, terus ada serial killer, kemudian ada Bigfoot seperti yang tadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu, karena ini menurut saya sangat cocok gitu dengan misteri ya. Dari saya segitu aja sih, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas input-inputnya. Terima kasih.